Rivalitas Amerika Serikat dan China terus mengarah ke titik panas, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Kedua negara dengan kekuatan besar dunia itu kerap adu urat tiap bersinggungan di kawasan Indo-Pasifik, lebih tepatnya lagi di Selat Taiwan, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi dalam rivalitas dua negara adidaya itu? China semakin menunjukkan taringnya untuk bangkit demi melawan cengkeram Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Terutama sejak awal tahun 2000, China sudah menunjukkan kerisihannya atas keberadaan kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berlalu lalang di Pasifik dan Laut Cina Selatan. Bagi China, Amerika Serikat adalah negara hegemoni yang melabeli diri sebagai negara paling demokratis. Tapi, Amerika Serikat juga dianggap jadi negara yang paling sering menginvasi, memberi sanksi, dan mempersulit kehidupan warga di banyak negara miskin dan berkembang. Sementara, di Amerika Serikat, sentimen negatif dan perundungan terhadap orang Cina juga semakin meningkat. Situasi itu makin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, hubungan keduanya juga semakin keruh dengan adanya perang narasi dan retorika anti-Cina di Amerika Serikat. Praktis, di mata Amerika Serikat, Cina adalah sumber masalah, dan di mata Cina, Amerika Serikat adalah pembuat onar. Tak hanya sentimen negatif di akar rumput, namun gertakan-gertakan juga saling dilemparkan kedua negara melalui kementerian dan pejabat masing-masing. Perseteruan keduanya pun makin panas dengan meningkatnya adu kekuatan di wilayah Indo-Pasifik. Pertanyaannya, mengapa Indo-Pasifik? Ada dua hal yang membuat Indo-Pasifik jadi titik panas antara China dan Amerika Serikat. Pertama, Indo-Pasifik menjadi penting karena selama beberapa tahun belakangan, epicentrum pertumbuhan dunia tengah terjadi di wilayah ini. Kedua, China berusaha menandingi cengkeram pengaruhnya di kawasan itu dengan menunjukkan berbagai upaya kebangkitan. Titik panas dalam adu kekuatan Amerika Serikat dan China terjadi tepatnya di Laut Cina Selatan sampai Laut Cina Timur. Perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah itu diperkeruh dengan adanya sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, dan Rusia. China berusaha mengeklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan berdasarkan rekam jejak sejarah demi mendapatkan ruang aman yang lebih luas untuk mewujudkan kebangkitannya. Pasalnya, kawasan Laut Cina Selatan seolah menjadi halaman depan China, sekaligus menjadi jalur utama energi dari timur, dengan nilai perdagangan lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara dengan 81 kuadriliun rupiah. Kombinasi antara pentingnya Indo-Pasifik dan kebangkitan China itulah yang membuat wilayah tersebut jadi medan pertempuran antara China dan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana Amerika Serikat dan China menunjukkan kemampuan cengkeramannya di kawasan Indo-Pasifik? Seorang guru besar ilmu hubungan internasional dari UGM, Mohtar Mas'ud, menilai bahwa China lebih dominan menerapkan policy of bluff alias menggertak lawan politik. Adapun gertakan ditunjukkan oleh China dengan memamerkan kemampuan militernya kepada negara lawan melalui berbagai latihan militer. Latihan militer itu pun sengaja dipilih China berdekatan dengan wilayah-wilayah yang berkonflik dengan Beijing seperti Taiwan misalnya. Tepatnya saat Presiden China Lai Ching-te baru dilantik, China segera menggelar latihan militer dengan menerjunkan berbagai alutsista canggihnya. Lokasi latihan militer pun sengaja dilakukan di berbagai penjuru Taiwan seolah mengepung wilayah itu. Seperti diketahui, gesekan antara China dan Amerika Serikat pun sering terjadi dalam sengketa wilayah Taiwan. Karena adanya kebijakan satu China, Beijing sejak awal telah menolak berdirinya negara Taiwan yang berdaulat.
Bahkan tak banyak negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Sementara di tengah tekanan yang diberikan China, Taiwan masih berdiri dan mengupayakan kedaulatannya dengan bantuan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya. Tak hanya mengirim berbagai bantuan militer, Amerika Serikat juga kerap melakukan kunjungan politik ke Taiwan. Tak hanya ke Taiwan, Amerika Serikat juga berusaha membangun diplomasi dengan sejumlah negara di Asia Pasifik. Berbeda dengan China, Amerika Serikat cenderung menggunakan sistem aliansi untuk menguatkan posisinya di Indo-Pasifik. Buktinya, hanya dalam 3 tahun sejak 2021, Amerika Serikat sudah meningkatkan hubungan bilateral dengan Jepang, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga membangun hubungan baik dengan Australia dan Inggris lewat AUKUS. Seolah menaburkan bibit-bibit pengaruhnya, Amerika Serikat membentuk aliansi-aliansi mini di Asia Pasifik dalam perang dingin dengan China. Tabiat Amerika Serikat itu pun sudah terbaca oleh China. 美国印太战略满是华丽辞藻，打着促进地区合作的旗号，但实际上却抱守冷战思维和零和博弈。搞封闭排他的俱乐部，真正目的是把一个个小圈子融合成亚太版的北约这个大圈子，从而维持以美国为主导的霸权地位。这个战略本质上是一个制造分裂、煽动对抗、破坏稳定的战略，完全是逆历史潮流而动。违背地区国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的共同意愿，服务的只是美国的一己地缘政治之私利，注定是没有前途的。 Jadi, apakah perang senjata akan pecah antara China dan Amerika Serikat? Menurut pakar geopolitik Universitas Chicago, John J. Mearsheimer, kemungkinan terjadinya perang memang ada, tapi belum tentu juga terjadi. Pun, jika dibanding pada era perang dingin antara Amerika Serikat dan Soviet, potensi perang antara Amerika Serikat dan China dinilai lebih tinggi. Karena ketika perang dingin Soviet dan Amerika Serikat berlangsung, tragedi kemanusiaan hebat bisa saja timbul mengingat adanya adu persenjataan konvensional, adu nuklir, dan padatnya penduduk. Sementara dalam persaingan China dan Amerika Serikat, titik panas terjadi di lokasi abu-abu dengan kepemilikan tumpang tindih yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Praktis, wilayah utama China dan Amerika Serikat serta sekutunya luput dari sasaran perang. Bisa diasumsikan potensi pertarungan akan terjadi di wilayah kelautan dengan adu kekuatan udara dan laut. Tapi kemungkinan terjadinya perang juga kecil mengingat banyaknya negara di Asia Pasifik, terutama ASEAN yang terus mengupayakan perdamaian di wilayah yang jauh dari peperangan selama bertahun-tahun ini.